Italia pincang jelang playoff Piala Dunia 2026. Timnas Italia bersiap mengarungi playoff Piala Dunia 2026. Italia kini berada di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Italia akan hadapi Irlandia Utara pada tanggal 26 Maret. Jika Italia menang, mereka lalu menghadapi pemenang antara Wales atau Bosnia untuk mendapatkan tiket ke putaran final. Namun, seperti yang dilansir dari Football Italia, 8 pemain dari skuad timnas Italia mengalami cedera. Mereka adalah Marco Verratti, Giovanni Leoni, Mattia Gabbia, Giovanni Di Lorenzo, Destiny Udogie, Nicolo Rovella, Antonio Vergara, dan juga Riccardo Calafiori. Carrick dukung Maguire kembali ke timnas Inggris. Manajer dari Manchester United yakni Michael Carrick menilai Harry Maguire layak kembali dipanggil ke dalam timnas Inggris setelah tampil apik sejak awal tahun bersama Setan Merah. Maguire selalu menjadi starter dalam 8 laga terakhir dari Manchester United, di mana 6 diantaranya berujung kemenangan. Ia juga membantu Setan Merah mencatatkan 3 kali clean sheet. Dan melihat sepak terjangnya belakangan ini, Carrick merasa Maguire layak diberi kesempatan oleh manajer timnas Inggris yakni Thomas Tuchel. John Herman coret 18 pemain timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series. Pelatih timnas Indonesia John Herman dipastikan akan mencoret 18 pemain dari 41 pemain yang akan ia panggil di FIFA Series 2026. Salah satunya adalah Emiliano Jonathans. Pemotongan menjadi 23 pemain bukan serta-merta keinginan dari sang pelatih, melainkan regulasi yang sudah ditentukan. Namun pencoretan kemungkinan terjadi sebelum para pemain tiba ke Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan 18 pemain yang dicoret bisa saja masuk ke dalam 23 pemain yang akan dipanggil. Setelah cedera 6 bulan, Gavi akhirnya kembali. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengkonfirmasi bahwa Gavi sudah pulih dari cederanya. Setelah 6 bulan ia menepi. Dia akan berhati-hati untuk bisa mengelola kebugaran para pemain mudanya tersebut. Gavi alami cedera lutut pada akhir Agustus yang lalu yang membuatnya harus menjalani operasi. Dan jelang laga melawan Sevilla, Barcelona mengonfirmasi bahwa Gavi sudah tersedia untuk laga tersebut, dan Hansi Flick senang akan hal ini. Brahim Diaz bangga bisa cetak 150 laga bersama Real Madrid. Pemain muda Real Madrid Brahim Diaz mencetakkan sejarah. Dia berhasil mencatatkan 150 laga bersama Los Blancos. 150 pertandingan yang dimainkan Brahim Diaz, di mana 103-nya berakhir dengan kemenangan, terbagi menjadi 97 laga di La Liga, 13 di Copa del Rey, 5 di Piala Dunia Antar Klub, 4 di Piala Super Spanyol, dan 1 di Piala Super UEFA. Liverpool aktifkan opsi perpanjangan kontrak Alisson Becker. Liverpool memastikan bahwa salah satu pemain paling berpengaruh mereka tetap bertahan lebih lama di Anfield. Klub memutuskan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak kiper utama Alisson Becker. Keputusan tersebut membuat penjaga gawang asal Brasil itu akan bertahan bersama Liverpool hingga musim 2026-2027. Langkah ini pada dasarnya sudah diperkirakan karena klausul opsi perpanjangan memang telah tercantum dalam kontrak. Meskipun keputusan ini tidak sepenuhnya mengejutkan, langkah Liverpool memperpanjang masa bakti dari Alisson tetap dipandang sebagai perkembangan positif bagi klub. Arsenal tawarkan Declan Rice kontrak yang baru. Arsenal telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Declan Rice. Gelandang 27 tahun itu dinilai sebagai aset jangka panjang The Gunners yang mesti dilindungi dari gangguan luar. BBC melaporkan diskusi antara Rice dan juga Arsenal saat ini masih di tahap awal dan tak ada tenggat waktu yang diberikan. Kontrak Rice sendiri masih tersisa hingga Juni 2028. Upaya memperpanjang kontrak Rice merupakan langkah Arsenal untuk membangun fondasi tim yang kuat untuk beberapa tahun ke depan. Malangnya nasib dari Ferland Mendy. Ferland Mendy masih berkutat dengan cedera. Sang bek sayap kiri Real Madrid sempat pulih lalu main bagus, kemudian cedera kembali. Ferland Mendy baru 4 kali main di seluruh kompetisi musim ini, 2 kali di Liga Spanyol dan 2 kali di Liga Champions. Ferland Mendy sudah absen 24 laga di sepanjang musim 2025-2026 akibat cedera otot. Sejak bergabung ke Madrid di tahun 2019, pemain Prancis tersebut lebih banyak berkutat dengan cedera.
Napoli pastikan permanenkan Rasmus Højlund. Napoli dikabarkan memastikan untuk bisa mempermanenkan Rasmus Højlund dari Manchester United. Ipartinope siap menebus harga dianggal 50 juta euro. Dirangkum dari media Italia, Napoli bakal aktifkan klausul pembelian permanen dari Rasmus Højlund, yakni sebesar 44 juta euro. Itu artinya total Napoli akan mendatangkan Højlund dari MU seharga 50 juta euro atau setara 967 miliar rupiah. Martin Pas akhirnya menang di Liga Belanda. Ajax Amsterdam berhasil mengalahkan Sparta Rotterdam dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Ini menjadi kemenangan pertama bagi Martin Pas di level tertinggi sepak bola Belanda. Ajax versus Sparta berlangsung di Johan Cruyff Arena, di mana Ajax menang dengan skor 4-0. Martin Pas pun berhasil merasakan kemenangan perdananya bersama tim barunya tersebut. Kiper timnas Indonesia ini pada 3 laga sebelumnya gagal merasakan menang dengan mencatatkan 2 imbang dan 1 kali kalah. AC Milan tiba-tiba tahan negosiasi kontrak dari Pulisic. Christian Pulisic menjelma menjadi salah satu sosok yang paling penting di lini serang AC Milan pada musim ini, dan winger asal Amerika Serikat tersebut mampu menghidupkan kembali karirnya sejak meninggalkan Chelsea di tahun 2023. Dikabarkan AC Milan belum akan memulai pembicaraan serius mengenai kontrak baru dari Christian Pulisic. Manajemen klub memilih untuk menunda proses tersebut hingga musim 2025-2026 berakhir. Keputusan ini disebut sebagai langkah strategis dari pihak Rossoneri. Mereka ingin menjaga fokus tim pada target di sisa musim. Bermodal pengalaman Allegri, AC Milan diyakini kejar Inter Milan. Andriy Shevchenko menantikan adanya plot twist di persaingan juara Serie A. Ia percaya AC Milan mampu memberikan tekanan kepada Inter Milan. Milan saat ini menguntit Inter di klasemen Liga Italia. Mereka mengoleksi 60 poin dan berada di peringkat kedua. Rossoneri berjarak 7 poin dari Inter Milan dari pemuncak klasemen. 10 pekan kini tersisa di Serie A, dan Andriy Shevchenko meyakini pasukan dari Max Allegri kapabel untuk bisa menempel dan mengganggu sang saudara. Mantan penyerangnya itu berharap Milan bisa terus menaruh tekanan kepada Inter Milan. Tottenham mulai cari calon pengganti dari Igor Tudor. Tottenham Hotspur mulai mencari pengganti dari Igor Tudor sebagai langkah antisipasi jika pelatih asal Kroasia itu gagal mengangkat performa Spurs dalam waktu yang dekat. The Athletic melaporkan Tottenham sedang merencanakan langkah pemecatan dari Igor Tudor jika kembali tumbang saat bertemu ke kandang Liverpool. Masih belum diketahui apakah Tottenham akan mencari pelatih interim hingga akhir musim atau menunjuk manajer yang baru. Max Doman ukir sejarah sebagai pencetak gol termuda di Liga Inggris. Wonderkid Arsenal yakni Max Doman mengukir sejarah usai mencetakkan 1 gol dalam kemenangan 2-0 atas Everton dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Remaja berusia 16 tahun tersebut tampil sebagai sosok penentu meski baru dimainkan pada paruh kedua pertandingan. Kemenangan ini membuat skuad asuhan dari Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 9 poin. Imbang di London Stadium, The Citizen kehilangan 2 poin. Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan West Ham United di pekan ke-30. City sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Bernardo Silva di babak pertama, namun West Ham kemudian bisa menyamakan skor 4 menit berselang lewat sundulan dari Konstantinos Mavropanos. Hasil ini membuat Manchester City berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 61 poin. 1 gol dari Anthony Gordon cukup hancurkan The Blues. Chelsea kalah 0-1 dari Newcastle United di pekan ke-30. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut diciptakan oleh Anthony Gordon di babak pertama. Hasil ini membuat Chelsea tetap berada di peringkat kelima dengan koleksi 48 poin. Sementara itu Newcastle naik ke urutan ke-9 dengan koleksi 42 poin. Los Blancos menang telak terus bayangi Barcelona. Real Madrid kembali menegaskan kekuatannya di kompetisi domestik setelah mengalahkan Elche dengan skor akhir 4-1. Kemenangan tersebut menambah panjang performa konsisten Real Madrid sepanjang musim ini. Mereka kini mengoleksi catatan impresif berupa 20 pertandingan La Liga tanpa kehilangan poin setiap kali berhasil mencetakkan gol pembuka. Tambahan 3 poin membuat Real Madrid hanya terpaut 1 angka dari Barcelona yang masih bertengger di puncak klasemen.
Klub futsal Indonesia akan tampil di Brasil. Futsal Indonesia akan kembali mencatatkan tonggak sejarah baru di panggung internasional melalui langkah strategis yang diinisiasi oleh kompetisi futsal Indonesia. Kampiun dari ajang Pro Futsal League musim 2025-2026 dipastikan akan mewakili Indonesia di ajang bergengsi dunia yakni Intercontinental Futsal Cup 2026. Turnamen elit ini dijadwalkan akan berlangsung di November 2026 di Pato Branco, Brasil. Arsenal intip peluang datangkan Leon Goretzka. Arsenal dikabarkan mengintip peluang untuk bisa mendatangkan Leon Goretzka. Leon Goretzka sendiri bakal meninggalkan Munchen di akhir musim nanti. Dikutip dari Sportmall, Direktur Olahraga Arsenal yakni Andre Pirta tengah memantau masa depan dari Goretzka. Pengalaman sang pemain dibutuhkan untuk bisa memperkuat sektor gelandang milik The Gunners. Bayer Leverkusen siap sambut kembali Julian Brandt. Dalam sebuah percakapan, CEO Leverkusen yakni Fernando Carlos secara terbuka mengungkapkan keinginannya agar Julian Brandt ke klub yang pernah ia belanya. Julian Brandt yang hengkang dari Leverkusen menuju Dortmund dengan transfer 25 juta euro menjelang musim 2019-2020. Kini berada dalam situasi kontraknya yang tak diperpanjang oleh Borussia Dortmund. Oleh karena itu, sang CEO berharap agar sang pemain bisa kembali merumput bareng Bayer Leverkusen. Ousmane Dembele OTW menuju Manchester City. Dilansir dari Tribuna, agen dari Ousmane Dembele yakni Moussa Sissoko bertemu dengan Direktur Olahraga Manchester City Hugo Viana baru-baru ini. Diyakini pertemuan itu membicarakan kans Dembele untuk main bersama The Citizen. Dembele dikabarkan meminta naik gaji, tetapi PSG tak memenuhi hal tersebut. PSG berharap Dembele bisa memperpanjang kontraknya 1 atau 2 musim lagi. Andai Dembele tidak memperpanjang kontraknya, bukan tak mungkin ada peluang PSG menjualnya dan bakal menjual ke Manchester City.